Dalam setiap zaman, manusia selalu percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang menjaga, memandu, dan terkadang menguji. Serial Korea, 12 bukan sekadar kisah tentang malaikat dan kegelapan. Ini adalah refleksi tentang iman, pengorbanan, dan pilihan moral di dunia yang makin kehilangan arah. 12 malaikat, satu janji, dan satu dosa yang tak bisa dihapus oleh waktu. Dalam dunia modern yang dipenuhi cahaya buatan, mereka kembali. Bukan untuk melindungi manusia dari iblis, tapi untuk mengingatkan manusia tentang makna menjadi manusia itu sendiri. Sebuah serial yang menggabungkan fantasi dan filosofi kehidupan. Membawa kita merenung. Apakah kegelapan selalu jahat atau justru bagian dari cahaya itu sendiri? Mari kita selami. Kisah 12 cahaya yang berjuang menyalakan harapan. Bahkan di tengah dunia yang perlahan dilahap kegelapan. Di awal penciptaan, Dewa Cahaya mengirimkan 12 malaikat zodiak untuk menjaga umat manusia di bumi. Dengan kekuatan 12 hewan Sio, mereka menyingkirkan makhluk kegelapan dan menyegel kejahatan terkuat di gerbang neraka. Kemenangan itu memerlukan harga tertinggi. 4 malaikat gugur, kekuatan yang tersisa terbagi, dan sumpah untuk tidak campur tangan dalam urusan manusia diikrarkan. Dunia damai, tetapi 8 penjaga hidup dalam penyesalan yang tak terucapkan. Di balik papan nama kusam bertuliskan Angel Capital Group, kantor pinjaman uang yang tampak seram, duduklah Taisan, M.A. Dong-seok, malaikat harimau. Ia adalah pemimpin yang kini menjadi lintah darat, namun hanya kepada gangster dan mantan narapidana. Ia mengenakan kaos training bermotif harimau, postur tubuhnya yang besar memancarkan aura ancaman. Juidol, anggota 12 yang cerdik dan ahli komputer, yang bekerja di sana, memberikan laporan. Di sudut lain, Malsuk dan Wonsung sedang bersiap menjalankan misi penagihan. Adegan berpindah cepat. Wonsung, Malsuk, dan Kangji menggerebek tempat judi ilegal. Ketika bosnya mencoba kabur, Duni, seorang perawat klinik yang membantu Bang Wol, muncul dan membantu mereka. Dalam beberapa detik, kelompok malaikat ini, yang tampak seperti preman biasa, menghajar habis-habisan geng tersebut, menunjukkan koordinasi dan kekuatan fisik yang tidak biasa. Sementara itu, Taisan juga pergi untuk menagih hutang dari Jo Yangsu. Yangsu, yang baru keluar dari penjara setelah dibebaskan dengan uang jaminan yang diurus Taisan, mencoba untuk kabur dan malah memerintahkan anak buahnya menyerang. Taisan, dengan ketenangan mematikan, hanya dalam hitungan detik menghancurkan semua penyerangnya. Setiap pukulannya tepat dan brutal, menggarisbawahi mengapa ia adalah harimau. Yangsu yang ketakutan langsung menyerah dan membayar semua hutangnya. Setelah penagihan selesai, M. Arok, seorang detektif polisi biasa yang ternyata adalah manusia yang mengetahui identitas 12, menelepon Taisan. M. Arok adalah perantara yang diutus dewa. Ia meminta pinjaman uang pada Taisan untuk membelikan pakaian untuk Mireu. Mireu kini bekerja di museum lokal, mengajar anak-anak tentang mitologi 12 zodiak. Ironisnya, ia mengajar tentang dirinya sendiri. M. Arok datang dengan pakaian baru. 너 언제 집에 들어올 거야? 일하는 데까지 오셔서 이러지 말라고. 미래야, 벌써 10년이 지났어. Mireu dingin dan menjauhkan diri dari Taisan dan malaikat lain sejak 10 tahun lalu. Penonton disiratkan bahwa ia melihat mimpi masa depan yang begitu mengerikan tentang kebangkitan kegelapan sehingga ia memutuskan untuk hidup mengasingkan diri, menjauh dari semua yang ia cintai. Malam hari, saat Taisan duduk sendirian di rumahnya yang sepi, M. Arok menonton berita tentang fenomena aneh, energi gelap yang tiba-tiba muncul dan menghilang di pinggiran kota. Di sebuah gua gelap, di tengah ritual oleh sekelompok orang, segel kuno yang menahan kekuatan jahat mulai retak. Energi kegelapan menyembur keluar, membentuk sosok yang mengerikan dan penuh dendam. Ogui, roh gagak yang pernah dikalahkan 12. Episode 2 dibuka dengan adegan kilas balik menyedihkan yang menjadi akar trauma Taisan. Taisan dan Mireu, naga, terlihat bahagia berbelanja di pasar tradisional. Mereka melihat sekumpulan goon, preman, memalak para pedagang. Taisan meminta Mireu untuk menahan diri, tetapi Mireu, yang memiliki hati lembut, tidak sanggup melihat penderitaan manusia. Ia menggunakan sedikit kekuatan anginnya untuk menjatuhkan para preman. Tindakannya berhasil, tetapi penduduk desa melihatnya. Alih-alih bersyukur, para penduduk desa yang ketakutan malah menuduh Mireu sebagai penyihir atau setan. Mereka menyerang Mireu.
Taisan terpaksa membangunkan kekuatan sejatinya untuk melindungi Mireu dan melarikan diri, tetapi insiden itu menghancurkan kepercayaannya pada kemanusiaan. Setelah kilas balik yang muram, adegan beralih ke momen hangat, perayaan ulang tahun Bangwol atau lebih tepatnya, ulang tahun identitas manusianya. Semua anggota 12V, kecuali Taisan dan Mireu, berkumpul di sebuah kedai. Di tempat lain, Ogui, roh jahat yang bangkit, bertemu dengan Samin, seorang imam kegelapan yang telah menunggunya. Samin mengklaim bahwa ia telah kehilangan kekuatannya karena kemenangan para malaikat di masa lalu dan ingin Ogui membantunya menguasai dunia. Mireu yang menyendiri di sebuah bar, tiba-tiba mengalami penglihatan masa depan yang kuat. Ia melihat dirinya memasuki gua dan berhadapan langsung dengan Ogui yang mengerikan. Trauma pengasingan dan tanggung jawabnya membuatnya shock. Sementara itu, Bangwol menerima peringatan darurat melalui liontinnya yang tiba-tiba bersinar. Ia menghubungi yang lain. Wonsung dan kelompoknya awalnya ragu apakah ini hanyalah peringatan palsu, tetapi mereka memutuskan untuk menyelidiki lokasi energi jahat terdekat. Kelompok Wonsung, Malsuk, Kangji, Duni, dan Juidol tiba di sebuah gudang gelap. Mereka langsung disergap oleh sekelompok iblis kecil yang dikirim oleh Samin. Para malaikat, yang hanya memiliki kekuatan fisik manusia dan sedikit sisa aura, kewalahan. Mereka babak belur. Pertarungan terasa berat dan tidak seimbang, menunjukkan betapa lemahnya mereka tanpa kekuatan surgawi yang tersegel. Taisan, yang berada di kantornya, menenggak obat penenang untuk mengatasi kecemasan dan insomnia, akibat beban masa lalu. Ia tertidur. Saat pertempuran di gudang semakin intensif dan para malaikat muda terancam kalah, liontin harimau Taisan tiba-tiba bersinar terang dan berdenyut merah. Taisan terbangun dengan kaget, menyadari bahwa nyawa rekan-rekannya dalam bahaya serius. M. Arok, detektif polisi sekaligus manajer 12V, tiba di lokasi pertempuran dan terkejut melihat para malaikat terkapar dan terluka parah. Di puncak gedung pencakar langit yang gelap, Ogui berdiri tegak, matanya bersinar merah penuh kemenangan, merasakan kekalahan pertama para malaikat zodiak. M. Arok, yang tiba di gudang tepat waktu, menggunakan kekuatannya sebagai manusia terpilih untuk membekukan sesaat para iblis kecil, memungkinkan para malaikat lain untuk melarikan diri. Namun, saat iblis-iblis itu hancur, M. Arok berhasil merasakan dalang di baliknya, Samin, yang merupakan pendeta gelap. Ia terkejut, tetapi menyembunyikan penemuannya. Para malaikat yang terluka berkumpul di klinik pengobatan tradisional Bangwol untuk diobati. Mereka semua terlihat memar dan kelelahan. Di tengah proses pengobatan, Guidol, secara konyol, hampir keracunan setelah tanpa sengaja memakan ramuan yang salah. Kangji, yang paling bersemangat untuk melindungi manusia, menghadapi Taisan. 인간들한테까지 피해가 가기 전에 빨리 대비를 해야. 쓸데없이 들끼리 서로 지키면서 살면 돼. 그래도 악기가 나타났는데. 저 한마디만 해도 돼요? 힘들어해서 뭐든지 시키는 대로 다 하고는 있었어. 아무도 잃고 싶지 않다. Taisan tetap teguh pada sikapnya untuk tidak ikut campur, mempercayai bahwa tugas suci mereka sudah berakhir. Perdebatan ini menciptakan keretakan yang jelas di antara para anggota 12V. M. Arok menyadari bahwa ia tidak bisa meyakinkan Taisan mendekati Wonsung. M. Arok, Wonsung kau adalah malaikat zodiak berikutnya. Taisan terlalu khawatir dan keras kepala. Ia tidak akan memintamu, tapi krisis ini nyata. Kau harus mengambil langkah pertama. Kau yang paling cerdik di antara kita. Carilah iblis-iblis itu. Wonsung, yang ambisius dan berhasrat menjadi pemimpin berikutnya, merasa tersanjung dan diyakinkan oleh M. Arok. Ia diam-diam setuju untuk menggunakan jaringan informasi Angel Capital Group untuk melacak aktivitas iblis. Sementara para malaikat terpecah, Ogui bergerak cepat. Ia menggunakan kekuatannya untuk melacak dan mencuri batu jiwa pertama yang disembunyikan oleh Haetae, malaikat zodiak kerbau yang gugur. Batu itu ditemukan di tempat yang dilindungi secara magis. Setelah berhasil mendapatkan batu pertama, Ogui memancarkan aura kegembiraan jahat. Ia kini selangkah lebih dekat untuk mendapatkan kekuatan naga. Taisan mengunjungi teman lamanya, Geumsun, yang mengelola warung tteokbokki, dan menawarkan uang serta tiket untuk luar negeri, khawatir keselamatan mereka terancam. Geumsun menolak, mengatakan ia percaya Taisan akan melindungi mereka, sama seperti di masa lalu. Ketika Taisan kembali ke markas,
ia melihat Mireu yang pulang. Mireu, yang masih dingin, tidak mengatakan apa-apa, tetapi kehadirannya memberikan harapan kecil bagi para malaikat yang terluka. Taisan membuka brankas rahasianya. Di dalamnya, ia menyimpan kenangan 4 malaikat yang gugur, sapi, kelinci, kambing, dan ayam. Rasa sakit dan penyesalan karena gagal melindungi mereka adalah alasan utama mengapa ia menolak untuk bertarung lagi. Arok muncul dan melaporkan bahwa Samin adalah dalang di balik serangan iblis, dan kebangkitan Ogui adalah nyata. Ia memohon kepada Taisan. Arok, jika kau tidak bergerak, Ogui akan mendapatkan semua batu jiwa. Ini bukan lagi tentang manusia. Ini tentang dunia. Taisan, dunia telah meninggalkan kita. Aku tidak akan mengorbankan keluarga yang tersisa. Episode 4 dibuka dengan kilas balik ke zaman kuno, yang mengungkapkan lebih banyak tentang sejarah 12. Kita melihat Hetai, makhluk mitologi penjaga keadilan, yang diceritakan tercipta dari gabungan kekuatan semua 12 malaikat. Hetai muda akrab dengan Taisan dan para malaikat lainnya. Arok di masa lalu juga ada, bersama dengan malaikat kuda Malsuk. Mereka semua bekerja bersama melindungi manusia. Kembali ke masa kini, Ogui yang telah mencuri batu jiwa pertama, menggunakan kekuatannya untuk melacak lokasi batu jiwa kedua. Ia mengirimkan pasukan iblisnya untuk mengambilnya. Sementara itu, Wonsung, yang kini bersemangat untuk membuktikan dirinya sebagai pemimpin, bekerja di kantor Angel Capital untuk menganalisis data dan berhasil menemukan pola energi iblis. Ia melacak lokasi serangan berikutnya, sebuah kompleks pabrik yang ditinggalkan di pinggiran kota. Wonsung dan Arok segera pergi menuju lokasi tersebut untuk memverifikasi. Di tengah perjalanan, Wonsung melihat penghalang gelap yang menutupi area itu, membuktikan bahwa ancaman itu nyata dan terorganisir. Di markas, Mireu terlihat berlatih keras dengan Malsuk. Mireu masih memiliki kekuatan naga yang tersisa, seperti kecepatan dan ketahanan, meskipun sebagian besar telah disegel. Ia berlatih untuk mengendalikan kekuatannya agar tidak membahayakan orang lain, trauma karena insiden di Joseon. Malsuk mencoba mendesak Mireu tentang visinya, tetapi Mireu hanya mengatakan ia melihat iblis dan bahaya besar. Arok kembali dan melaporkan temuan Wonsung kepada Taisan. Taisan yang enggan akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan ancaman ini. Namun, kekhawatiran utamanya adalah keselamatan rekan-rekannya dan juga keselamatan Geumsun, manusia yang telah ia lindungi sejak lama. Taisan dan Arok tiba di pabrik yang ditinggalkan. Mereka diserang oleh sekelompok iblis kuat. Malsuk dan Duni datang membantu, tetapi mereka dengan cepat kalah jumlah dan kelelahan. Iblis-iblis itu lebih cepat dan kuat, memanfaatkan fakta bahwa malaikat hanya mengandalkan kekuatan fisik tanpa kekuatan surgawi penuh. Para malaikat lain, termasuk Kangji dan Guidol, juga terpojok di area tersebut. Sementara Taisan dan sebagian besar malaikat terjebak di pabrik, Samin memimpin sekelompok iblis lain untuk menyerang kantor Angel Capital Group, yang juga menjadi tempat tinggal para malaikat. Sementara Taisan dan sebagian besar malaikat terjebak di pabrik, Samin memimpin sekelompok iblis lain untuk menyerang kantor Angel Capital Group, yang juga menjadi tempat tinggal para malaikat. Hanya Mireu dan Bangwol yang tersisa di markas. Episode 5 dibuka di tengah kekacauan. Mireu dan Bangwol sedang berjuang mati-matian di markas melawan iblis-iblis yang dikirim oleh Samin, yang mengincar Mireu. Di lokasi lain, Taisan dan anggota 12 yang lain terluka dan terdesak di pabrik. Taisan akhirnya menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi. Ia harus mengakui Mireu adalah target utama. Arok diam-diam meninggalkan pabrik dan bergerak cepat menuju sarang Samin. Ia berniat mengganggu ritual Samin yang bertujuan memanfaatkan Ogui. Wonsung yang menyadari Arok menghilang, mencoba melacaknya. Arok berhasil menyusup ke tempat ritual Samin. Ia mencoba menyerang Samin, namun Arok adalah manusia, dan Samin adalah pemimpin iblis kuno. Samin, kau sungguh menyedihkan, Arok. Kau pikir kau bisa menghentikan takdir kegelapan? Samin menggunakan kekuatannya dan dengan cepat membunuh Arok dalam adegan yang dramatis dan brutal. Sementara Samin memulai ritual menggunakan 2 batu jiwa yang telah dicuri, Ogui mulai merasakan keraguan yang mendalam, terutama tentang Mireu. Kekuatan batu jiwa tampaknya memicu fragmen memori yang hilang. Ogui tersentak dari ingatannya yang kabur. Ia menyadari bahwa ia dan Mireu memiliki ikatan yang dalam dan bahwa Mireu telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan hidupnya, bahkan dari kemarahan Taisan. Episode 6 dibuka dengan konsekuensi dari tindakan Arok di episode sebelumnya. Di sebuah gua, Arok terbaring kritis setelah diserang oleh Samin. Ogui,
yang ingatannya tentang masa lalu telah kembali, menyerang Samin dengan amarah, tidak terima kekasihnya, Mireu, diancam. Ogui membunuh Samin, tetapi Samin, yang ternyata dirasuki oleh kekuatan yang lebih besar, bangkit lagi dan menyerang Ogui. Ogui, yang memiliki ingatan utuh dan cinta pada Mireu, berhasil menangkis serangan Samin, melindungi Mireu yang tak sadarkan diri di atas blok ritual. Ogui kemudian membawa Mireu pergi. Arok, yang sekarat, berhasil menghubungi Taisan melalui komunikasi spiritual terakhir. Arok meninggal tak lama setelah menyampaikan pesan penting itu. Taisan dan Wonsung yang mendengar pesan terakhir itu hancur. Kesedihan dan kemarahan meliputi seluruh anggota 12V yang lain. Di markas Angel Capital Group, 12V berkumpul. Rasa duka karena kehilangan Arok bercampur dengan rasa takut karena Mireu diculik, dan kenyataan bahwa Samin kini menjadi ancaman utama. Taisan tahu apa yang harus dilakukan, tetapi itu berarti melanggar sumpah yang ia pegang selama ribuan tahun dan melepaskan kejahatan ke dunia. Wonsung dan yang lain awalnya terpecah antara rasa duka dan keengganan untuk mengambil risiko yang begitu besar. Kita diperlihatkan flashback kunci yang lain, pertempuran lama yang menyebabkan tersegelnya gerbang neraka. Taisan yang terpaksa mengalahkan Hetai dan menggunakan kekuatan gabungan semua malaikat yang tersisa untuk menciptakan gerbang neraka. Inilah mengapa ia sangat takut kehilangan kekuatan lagi dan menghadapi kehancuran total. Taisan, setelah bergumul dengan traumanya dan mengingat kata-kata pengorbanan Arok, mengambil keputusan. Ia mengambil palu godam. Di hadapan para malaikat yang tersisa, Taisan menghancurkan segel fisik yang menahan gerbang neraka. Saat segel hancur, cahaya keemasan yang menyilaukan dan gelombang energi besar meledak dari dalam tanah. Semua anggota 12V langsung merasakan kekuatan surgawi mereka yang telah lama tersegel kembali. Begitu gerbang neraka terbuka, di seluruh kota, Samin, yang kini telah menyerap lebih banyak energi jahat, segera memulai rencana jahatnya. Ia menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan manusia, mengubah mereka menjadi sejenis zombie, tanpa pikiran, menciptakan kekacauan masif. Para anggota 12V yang baru mendapatkan kembali kekuatan mereka langsung terjun ke dalam kekacauan. Mereka kini bertarung dengan kekuatan penuh untuk pertama kalinya sebagai malaikat zodiak di dunia modern. Pertempuran ini jauh lebih epik dan brutal. Episode 7 dimulai dengan Ogui yang membawa Mireu yang tidak sadarkan diri ke tempat yang aman setelah pertempuran melawan Samin di episode sebelumnya. Melalui kilas balik emosional, penonton diperlihatkan kisah cinta terlarang mereka di masa lalu. Bagaimana Mireu, sang naga, mencintai Ogui sebelum ia menjadi roh jahat dan bagaimana ia mengorbankan ingatannya demi menyegel Ogui dan mempertahankan kedamaian. Sementara itu, Mireu perlahan pulih dan ingatannya yang terlupakan kembali. Ia kini mengingat pengorbanannya dan ikatan mendalamnya dengan Ogui. Ini mengarah pada reuni emosional antara keduanya. Namun, Mireu terpaksa berpaling karena Ogui, meskipun menolak Samin, tetap memilih jalannya sendiri sebagai roh yang kuat dan tidak kembali kepada para malaikat atau Tuhan. Ogui yang telah kembali menjadi roh jahat dengan kekuatan penuh adalah pilihan yang tidak bisa diterima oleh Mireu. Setelah gerbang neraka terbuka di episode 6, Samin menyadari bahwa ia telah dirasuki oleh kekuatan yang lebih besar, kegelapan itu sendiri, dan mulai menguasai dunia manusia. Kekacauan pecah di mana-mana, dengan manusia-manusia di kota berubah menjadi boneka Samin, menyerang satu sama lain tanpa pikiran. Para anggota 12V yang telah mendapatkan kembali kekuatan penuh mereka langsung beraksi. Mereka menggunakan kekuatan surgawi mereka untuk melindungi manusia dan meredam kekacauan, tetapi jumlah musuh terlalu banyak. Meskipun memiliki kekuatan penuh, Taisan menyadari bahwa mereka tidak bisa menghentikan kerusakan di seluruh dunia dan pada saat yang sama melindungi Mireu serta menutup gerbang neraka. Dalam situasi kacau ini, Mireu sekali lagi diculik oleh Samin. Samin berencana menggunakan Mireu untuk ritual terakhir yang akan memberinya kekuatan kegelapan sejati yang tak terbatas. Ogui, yang kini benar-benar marah setelah Mireu pergi dan menyadari Samin tidak berhenti, muncul di hadapan para malaikat. Ogui meminta bantuan para malaikat untuk menghentikan Samin di gerbang neraka, mengusulkan aliansi sementara. Dengan waktu yang mendesak, Taisan menerima tawaran itu, karena ia tahu Ogui adalah satu-satunya yang mengerti kekuatan Samin secara mendalam. 12V Angel, dipimpin oleh Taisan, menuju gerbang neraka untuk menghadapi Samin dalam pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib dunia. Ketika mereka tiba, mereka dihadang oleh anak buah Samin. Namun, yang membuat mereka terkejut dan tertegun adalah 4 malaikat yang gugur di masa lalu, mewakili kerbau, kelinci, kambing, dan ayam jantan, kini berdiri di pihak musuh.
Samin telah menggunakan kekuatan gerbang neraka untuk membangkitkan kembali dan mengendalikan para malaikat yang telah dikorbankan sebagai boneka jahat. Taisan yang marah berhadapan langsung dengan Samin. Sisa anggota 12V harus menghadapi saudara-saudara mereka yang telah dikutuk. Pertarungan klimaks yang penuh emosi dan kekuatan pun dimulai. Episode terakhir dibuka dengan klimaks pertempuran di dekat gerbang neraka. Para anggota 12V yang tersisa terpaksa melawan 4 malaikat zodiak yang gugur yang telah dibangkitkan dan dikendalikan oleh Samin. Pertarungan ini dipenuhi emosi karena para malaikat harus melumpuhkan saudara-saudara mereka sendiri tanpa menyakiti mereka secara permanen. Taisan bertarung melawan Samin secara langsung, tetapi Samin, yang kini menyerap kekuatan naga dan dikendalikan oleh kegelapan, hampir tak terkalahkan. Di tengah pertarungan, Miru berhasil meloloskan diri dari Samin dan mendekati gerbang neraka. Samin mengalihkan perhatiannya untuk menangkap Miru lagi, karena ia membutuhkan jiwa naga untuk kekuatan penuh. Saat Samin hendak menyerang Miru, Ogui tiba-tiba muncul dan melemparkan dirinya ke depan, melindungi Miru dan Taisan. Ogui yang telah mendapatkan kembali ingatannya tentang cinta sejati dan pengorbanan Miru, menggunakan kekuatan roh jahatnya untuk menyerang Samin. Pertarungan singkat yang intens terjadi antara Ogui dan Samin. Ogui berhasil melumpuhkan Samin sejenak, tetapi ia sendiri menerima luka fatal dari Samin. Ogui ambruk di hadapan Miru, berkorban untuk menyelamatkan kekasihnya sekali lagi. Miru berduka atas kehilangan Ogui, tetapi pengorbanan Ogui memberi Taisan kesempatan emas. Melihat pengorbanan dua orang terdekatnya, Arok dan Ogui, serta tekad Miru, Taisan melepaskan semua keraguan dan kekecewaannya. Ia membiarkan kekuatan harimaunya mengalir sepenuhnya. Dalam serangan terakhir yang penuh amarah dan kekuatan, Taisan menghantam Samin hingga tewas, melepaskan kegelapan yang merasuki Samin kembali ke gerbang neraka. Dengan Samin yang telah dikalahkan, Taisan dan Miru menyatukan kekuatan mereka dengan malaikat yang lain. Bersama-sama, mereka melakukan ritual terakhir, menutup dan menyegel gerbang neraka sekali lagi, mengunci semua kejahatan, termasuk sisa-sisa kegelapan, kembali ke tempatnya. Segel kembali tertutup. Kekacauan di dunia mereda. Sebagai hasil dari kemenangan dan pengorbanan ini, 4 malaikat zodiak yang gugur, Ox, Rabbit, Goat, Rooster, yang selama ini diperbudak oleh Samin, secara ajaib hidup kembali dan kini bebas. Mereka menyambut para malaikat yang lain dalam reuni emosional. Meskipun dunia aman, Miru tetap berduka atas Ogui. Ia mengunjungi tempat peristirahatan terakhir Ogui, malaikat yang lain dalam reuni emosional. Saat Miru berbalik pergi, kamera berfokus pada dada Ogui yang terbaring, dan terdengar denyutan jantung yang samar. Di saat yang sama, di kejauhan, Taisan dan Wonsung merasakan denyutan energi yang aneh. Setiap episode dari 12V bukan hanya pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, tapi pertarungan antara keyakinan dan keraguan dalam diri kita sendiri. Taisan, Wonsung, dan para malaikat lainnya mengajarkan satu hal sederhana. Bahwa bahkan makhluk bersayap pun bisa tersesat. Tapi selalu ada jalan untuk kembali. Jika mereka berani memilih kebaikan sekali lagi. Karena pada akhirnya, 12V tidak hanya berbicara tentang surga dan neraka. Ia berbicara tentang kita. Manusia yang terus berjuang untuk menjaga cahaya di tengah dunia yang makin gelap. Kegelapan tidak bisa dihapus oleh kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukannya. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu percaya bahwa setiap manusia punya cahaya dalam dirinya, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena perjalanan 12 belum berakhir.